Jadi terima kasih Lika untuk kali kedua setelah sebenarnya kali ketiga ya, tapi kali ketiga kalau yang kemarin apa tetap kita hitung juga ya. Gitu Ya, juga. iya. Jadi sebenarnya Oke. ya kali kedua atau kali ketiga lah sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di YouTube Setara soal ya secara umum lebih spesifik dibanding topik yang pertama. Kita ngobrol soal politik identitas terutama di Sumatera Barat atau Kota Padang gitu. Karena dalam berbagai penelitian setara, kan Kota Padang ini menjadi salah satu kota yang mungkin Lika juga tahu ya, karena juga berkecimpung di isu yang sama lebih kurang. Ya, ada potret atau dinamika yang cenderung berpotensi mengarah kepada politik identitas gitu, selain karena ya karena keragaman karena apa karena dinamika masyarakatnya, karena kultur politiknya atau seperti apa gitu. Nah, sehingga dalam konteks politik identitas, maka Sumatera Barat atau Kota Padang ini menjadi salah satu lokus yang memang perlu dibahas gitu ya. Karena ya seperti yang kita bahas tadi, ada kultur di dalamnya yang membuat itu semakin menjadi urgent untuk dibahas gitu. Nah, itu mungkin gambaran sederhananya Lika soal kenapa kita perlu membahas Kota Padang ini dari kacamata politik identitas itu, karena ya dari berbagai dinamika atau berbagai story-story teman-teman kita juga ya, itu atau di ya teman di mana, di Facebook, di Instagram, di berbagai medsos lah, itu kan juga udah mulai banyak aktivitas-aktivitas ya kampanye lah ya untuk beberapa nama tokoh gitu ya. Nah, kalau berkaca ke 2019 kan juga ada hal-hal demikian yang mengarah ke politik identitas. Nah, mumpung 2024 ini masih cukup panjang, semoga kita bisa bisa membaca, memahami dan memetakan bagaimana kondisi-kondisi secara umum dulu gitu, karena ini masih panjang dan masih terus berdinamika gitu. Mungkin itu pengantarnya Lika. Nah, mungkin secara gambar umum Lika, Lika melihat gimana apakah riak-riak politik di 2024 itu udah mulai ya minimal terlihat lah ya di Kota Padang kalau menurut pengamatan Lika. Hmm, Dinamika politik 2024 di Kota Padang itu sebenarnya mulai kelihatan di tahun 2021 gitu ya. Gitu. Oh, Udah tahun kemarin. ada beberapa gitu. Ada beberapa kelompok yang sudah menyatakan dukungan kepada tokoh yang diusung menjadi presiden ke Oke. depan gitu. Nah, pada saat 2022 ini makin banyak gitu, makin banyak yang mendeklarasikan. Tapi memang deklarasinya itu baru sebatas capres ya gitu. Tapi Ya, kalau ya, ya, misalnya betul. caleg tingkat nasional maupun provinsi, kabupaten kota, lalu juga kemudian misalnya cagup, calon bupati itu memang memang belum gitu. Tapi memang bicara soal dinamikanya sih sudah mulai terasa di 2021 dan 2022 ini semakin uh, menguat gitu. Dan kita juga melihat bahwa para pendukungnya itu dari kalangan muda dan tua gitu. Oke. Dan nah keadaan ini sebenarnya lumrah gitu ya. Karena sebenarnya Ya, setiap orang itu punya hak untuk memilih dan mendukung calon pemimpinnya itu kan salah satu hak sipol, salah satu kan gitu. harus Dan itu equals ya. hal-hal yang lumrah gitu. Tapi Ah, memang kita mengkhawatirkan bahwa keadaan ini akan memanas di tahun depan dan 2 tahun lagi gitu. Kita belajar dari momen politik 2019 kemarin itu kan pasca pemilu dan pilkada itu menyisakan polarisasi dan segregasi di tengah masyarakat gitu. um, Dan salah satu penyebabnya itu adalah politisasi SARA gitu, nah, yang memang itu salah satu bentuk politik identitas ya. yang tidak sehat gitu. Mhm. Salah satunya ya, tapi juga Betul, betul. politik terkait identitas, keragaman gender dan seksualitas, dan menurutku itu juga kejam banget gitu. Dan itu Hmm. digoreng juga menjelang tahun politik ini gitu. Dan Nah, Indonesia berarti berarti kan tadi Leke udah bilang bahwa eh, dinamika atau riak-riak politik menuju 2024 itu malah sudah mulai terlihat
sejak 2021 kemarin gitu ya. Nah, kalau menurut pengamatan Lika, karena tadi udah menyinggung soal politik identitas, udah udah Lika udah melihat belum bahwa ada isu-isu demikian yang telah dimunculkan atau sedang dimunculkan atau seperti apa gitu, yang soal politik identitas. Hmm, menjelang 2024 ini ya, kalau kita Iya, lihat betul. aja di 2022 gitu, Oke, ada aku lihat 3 isu besar yang cukup membuat tiga isu besar. Oke. respon apa ya gitu, membuat publik ngerespon gitu, baik dari kalangan politisi, agama maupun sipil. Hmm. Yang pertama itu di bulan Juni 2022 itu terkait soal babi rendang di rumah makan babi Ambo. Nah itu kan Oh, narasinya itu rumah makan babi Ambo menghina Rana Minang, rendang babi menghina budaya Minang, oh, I lalu rendang see. babi bertentangan dengan ABSSBK, dan itu kan selalu disampaikan oleh tokoh-tokoh politik di Sumatera Barat gitu kan. Dan juga Hmm. malah juga Gubernur Sumbar itu ngerespon bahwa harus ada sertifikasi dari IKM gitu, bahwa makanan Oh, Padang itu harus harus halal dan tidak boleh pakai nama Padang karena dia bukan orang Padang. Padahal rumah makan itu sudah tutup sejak 2 tahun yang lalu gitu. Tapi bulan Juni kemarin tuh oh, dipanasin lagi isunya, oh, menjadi isu lama pembicaraan berarti ya. publik. Iya gitu, dia itu udah tutup Hmm. gitu. Tapi kemudian itu dinaikkan lagi, akhirnya yang pemiliknya dipanggil, Wow. dipaksa minta maaf gitu. Dan itu kan membangun identitas ya, menguatkan identitas Iya, atas iya. kelompok gitu. Dan itu tuh akhirnya ya membuat sebuah segregasi gitu. Dan yang itu ya gitu, yang mulai yang paling nampak, dan itu cukup menjadi trending topik selama 1 minggu lebih ya gitu ya, soal babi Oh, rendang. Babinya oke. nggak ada, rumah makannya sudah nggak ada, tapi ributnya itu sampai 1 minggu lebih gitu. Nah ini jadi hot topic Oke. juga di Padang gitu Oh, terutama. Padahal berarti kejadiannya berarti nggak di Padang, di oh, oke, Jakarta. kejadiannya nggak di Padang tapi hangatnya di Padang gitu ya. Oke. Ya, salah satu Oke. yang hangat di Ya. Padang gitu. Terus yang kedua apa? Terus yang kedua tuh soal Undang-Undang Sumbar. Nah, Undang Ah, Sumbar I nomor 17 see. tahun Ya, ya, 22 ya. yang disahkan Agustus. Nah, itu kan bermasalah ya soal naskah akademik yang hampir 99% itu memuat tentang keunikan satu etnis. Padahal kan Ah, Sumatera Barat itu kan multikultur ya, multi, ya, beragam ya. gitu. Nah, lalu juga polemik di pasal 5C-nya gitu, yang memang juga syarat muatan seolah-olah etnis yang lain itu harus mengalah untuk satu etnis saja gitu. Nah, itu Ya, kan ya. akhirnya semakin memperkuat gitu kan, oh, identitas satu kelompok ya gitu. Nah, dan itu kan juga melahirkan penolakan gitu dari etnis yang Oh, lain gitu. oh, iya, Akhirnya iya, itu betul, lagi betul. gitu. Identitas lain untuk menolak. Nah, ini kan juga yang terakhir ini kan dari teman-teman Mentawai itu GR ya soal undang-undang ini, karena memang sangat, sangat Oh, diskriminatif. betul. Kalau Nah, itu Sumbar tuh tadi. Oke, oke. dan itu jaraknya nggak terlalu jauh, sekitar 2 bulanan gitu ya. Nah, dan yang baru-baru ini, dan aku juga bukan kaget sih, tapi aku juga sudah tahu mereka. Ah, gimana? Bulan ini itu Bulan ini? salah satu Ah, bulan ini. organisasi pemuda tingkat nasional Hmm, oke. wilayah Sumbar itu melakukan aksi menuntut Ade Armando di penjara gitu, karena ujaran kebencian yang pernah dia sampaikan. Menurut mereka ya itu ujaran kebencian yang pernah disampaikan 2 tahun yang lalu terkait Injil berbahasa Minang. Artinya 2 tahun yang lalu Oh, aplikasinya sudah dihapus gitu kan. Kan 2 tahun yang lalu tuh sempat jadi heboh, sempat hmm, dibahas di IELTS dan lain-lain gitu kan. Nah tapi hari ini tuh dimunculkan, dan yang memunculkan itu adalah organisasi pemuda. Mereka melakukan aksi di depan Polda menuntut supaya Ade Armando ditangkap gitu. Setelah oke. setelah setelah situasinya mereda gitu kan di tahun 2020 yang lalu. Nah itu dimunculkan lagi, dan Hmm, akhirnya itu jadi pemberitaan nasional malah gitu. Dan itu menjadi pembicaraan publik lagi gitu. Dan narasi-narasi yang dipakai itu tuh juga narasi-narasi etnis gitu. Nah, kondisi yang tiga itu rentan untuk dipolitisasi, itu rentan gitu, dan apa ya, dan bisa hmm, melahirkan ketegangan antar kelompok gitu. Artinya ada satu kelompok yang diakui, ada yang tidak diakui, maka di situ ruang untuk
dibenturkan, apalagi ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang masih menggunakan cara pandang dan cara hidupnya dari melihat kelompok lain itu dari sudut pandang dia gitu. Artinya ya di luar sudut pandang dia kelompok itu salah gitu. Dan itu aku pikir itu sangat mengkhawatirkan gitu ya, apalagi menjelang 2024 ini gitu. Oke, berarti tadi ada 3 isu yang ya tidak semuanya itu memang berasal dari internal Sumatera Barat atau Kota Padang gitu ya. Berarti isu-isu politik identitas di Kota Padang terutama itu juga rentan berasal dari isu dari luar yang kemudian ya menjadi semacam efek domino dan berkembang di Sumatera Barat atau Kota Padang gitu ya. Oke, itu menjadi highlight menarik gitu karena ya kalau kita lacak soal politik identitas ini memang kebiasaannya itu kalau nggak berasal dari eksternal mau itu juga ada internal gitu. Karena beberapa waktu lalu kita juga diskusi seperti ini Lika dengan teman-teman di kota lain gitu ya. Nah, dalam identifikasi mereka di kota mereka itu politik identitas rentan muncul itu justru dari internal mereka sendiri gitu. Nah, dari kota-kota dari isu dari tingkat nasional gitu ya, itu tidak terlalu signifikan berpengaruh ke kota mereka. Gitu. Tapi dari kota mereka sendiri itu signifikan gitu karena terdapat kelompok-kelompok tertentu yang membuat dinamika isu itu menjadi semakin masif karena ada faktor kelompok tertentu ya yang bikin isu internal itu menjadi diskursus nasional bahkan gitu ya. Oke, itu mungkin gambaran tadi ya Wika. Nah, dari dari berbagai pemetaan Lika tadi soal 3 isu soal ya sudah ada deklarasi dukungan terhadap tokoh tertentu. Nah, Lika melihat nggak sikap-sikap politisi lokal ya misalnya atau pemuda soal bagaimana mereka menyikapi politik identitas itu? Apakah mereka juga misalnya berkontribusi terhadap memunculkan isu itu atau mereka justru berperan meminimalisir isu itu Lika? Gimana pandangan Lika? Iya, oh ya aku mau tambahin satu lagi tadi tuh mengenai isu gitu ya, dan menjelang tahun politik ini tuh juga sudah mulai ada penolakan-penolakan terhadap tempat ibadah yang berbeda dan itu terjadi di Kota Padang. Nah artinya di salah satu gereja, nah itu kan awalnya itu gereja yang sudah sangat lama gitu ya, tapi kemudian kemarin dipermasalahkan dan akhirnya kemudian dimediasi itu di dan tahun ini, oke. tahun ini gitu. Nah sehingga itu Salah satu gereja di Kota Padang mengalami gitu. penolakan. Gitu. Tapi memang setelah dibicarakan ternyata memang ada problem di salah satu Forkompindanya gitu dan akhirnya ya selesai. Tapi memang itu menjadi penanda gitu ya bahwa ternyata itu identifikasi kita gitu bahwa penolakan terhadap yang berbeda mulai ada. Dan kita kan juga ingat ya gitu pas masa si Darmas Raya dan si Junjung itu penolakan itu kan menjelang pilkada. Dan habis pilkada itu melandai gitu. Dan mereka bisa ibadah lagi. Artinya kan kita butuh membaca itu secara komprehensif gitu. Oke. Soal tanda-tanda itu gitu. Lalu soal bagaimana politisi lokal menyikapi kasus ini gitu. Kita masih banyak melihat gitu bahwa isu SARA itu masih digunakan gitu ya dalam komunikasi politik, entah itu untuk pendekatan maupun mobilisasi massa ataupun menyerang lawan politik gitu, dan itu masih digunakan oleh para politisi kita gitu. Dan kita juga masih banyak lihat bahwa para kandidat dan elit politik di ruang publik itu terlihat seolah-olah menentang isu SARA, seolah-olah gitu. Tapi pada praktiknya gitu dia dan tim susnya menjalankan politisasi SARA itu gitu. Dan kita juga harus melihat track record politisinya juga gitu. Karena politisi ini ya ada banyak politisi yang tidak pernah konsisten dengan apa yang dia katakan gitu. Awalnya dia mengatakan wah tolak politisasi SARA. Di satu di skat yang berbeda dia malah kemudian menjadi orang yang menggunakan
isu sara gitu, untuk mengomentari sesuatu, untuk merespon sesuatu, untuk menyikapi sesuatu, terutama misalnya kelompok identitas yang Iya. yang berbeda gitu. Nah Berarti itu ini sih ya aku. sesuai tempat ya dia ya. Kalau tempat yang kontra dia kontra, tempat yang moderat dia moderat, tempat yang pro dia pro gitu ya. Nah kebanyakan sih Nah, seperti itu gitu ya, kebanyakan sih seperti itu. berarti Apakah ini semua? Bisa jadi tidak. iya berarti ya katakanlah masih terdapat ya beberapa politisi lokal yang ya entah di satu sisi mereka berkontribusi terhadap produksi isu-isu politik identitas, tapi pada saat yang sama di sisi yang berbeda mereka berkontribusi juga dalam meminimalisir politik identitas gitu ya kira-kira ya. Iya Mungkin gitu karena mungkin ya, karena di karena satu itulah ya satu namanya, sisi. namanya politisi ya. Oh, pragmatis sekali. Dengan Iya alasan betul yang betul. pragmatis dia bisa berubah sewaktu-waktu gitu. Dan ya begitu gitu ya gitu. Dan bicara identitas bukan hanya soal sara gitu. Nah, tapi aku Betul juga mau sepakat menyinggung sepakat. soal ragam gender dan seksualitas. Nah ya Karena gimana gimana gimana. menjelang tahun politik, nah itu selalu Hmm. digoreng gitu, dan kawan-kawan yang punya ekspresi berbeda Ah, tuh selalu jadi korban yang dipersekusi terus menerus gitu. Selain kelompok minoritas agama etnis gitu ya, nah mereka juga kelompok yang selalu gitu di dijadikan dijadikan kambing hitam gitu. dan menjelang 2024 mereka juga menjadi juga sudah terdapat kasus yang Dika. Udah mulai mengarah ke sana juga berarti. Pasti sudah mulai mengarah gitu kan, kita bisa lihat beberapa tokoh itu mulai menyebut soal itu gitu, dengan Oh, narasi-narasi yang oke. narasi-narasi yang apa gitu ya, tafsir-tafsir ala mereka lah gitu. Mhm. Nah itu sih yang Berarti aku berarti ini lihat. dong apa kan ya kalau kita analisis dari perspektif politiknya eh, nggak mungkin juga satu kasus itu di katakanlah digoreng ya tanpa melihat bagaimana dalam tanda petik pangsa pasarnya gitu ya. Artinya kan kenapa politik identitas ini mungkin Zeki bisa tanggapi, saya minta tanggapannya ya. Apakah isu-isu politik identitas itu masih masih laku, masih masih akan mendapat simpati dari masyarakat, itu karena ada faktor politik lokalnya. Maksudnya karena ada faktor kultur masyarakatnya yang misalnya yang cenderung religius sehingga politik identitas itu masih rentan digunakan karena politisinya masih memandang oh ini salah satu cara cepat gitu ya untuk memikat massa gitu. Apakah ada faktor uh, warna politik lokal seperti itu, Rika? Hmm, Isu SARA ini kan sebenarnya isu yang purba ya, yang selalu Iya. dipakai dari masa Belanda hingga hari ini gitu, dan terbukti ampuh untuk memecah belah orang, untuk mengumpulkan suara, untuk memobilisasi Sasi. dan lain-lain gitu. Nah, Hmm. selagi kemudian kita masih masyarakat kita masih primordial, artinya tuh masih belum. Kadang orang tidak menerima dengan kata-kata primordial, mungkin bahasanya masih susah menerima perbedaan gitu, sehingga membuat mereka menjadi sangat rentan gitu untuk dihasut, dipolitisasi. Uh, Begitu sih kalau kalau menurut aku gitu ya gitu. Oke, nah ini kita mungkin ini Mm. dari apa Metallica ya. Eh, udah ada nggak, udah terlihat nggak peran-peran masyarakat sipil terutama ya dalam meminimalisir isu-isu politik identitas? Hmm, uh, Kalau peran dari masyarakat ini kita harus tahu gini, masyarakat ini kan dia punya banyak kelas gitu. Artinya kita juga Iya. melihat masyarakat yang seperti dirimu bilang gitu, dia agamis Hmm. dan pragmatis gitu. Nah, cenderung mereka yang seperti itu yang gampang untuk dihasut dan kemudian
dipolitisasi gitu. Lalu ada masyarakat yang kemudian memang dia rasional gitu ya, gitu. Artinya dia mengambil keputusan itu karena memang dia sadar gitu, apakah memang orang itu layak dipilih atau tidak gitu. Dan orang-orang yang seperti itu juga ada gitu. Dan masyarakat yang tidak mau tahu itu juga ada, yang apolitis, yang EGP itu juga ada gitu. Nah, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memperbesar masyarakat yang punya rasionalitas gitu. Karena yang kita butuhkan hari ini adalah pemilih rasional gitu. Gitu, yang ketika mereka memilih bukan lagi karena kesamaan identitas suku, agama, tapi ini soal integritas. Nah, ini kan menjadi PR bersama gitu ya gitu. Bagaimana masyarakat yang seperti ini harus kita perbanyak, karena masyarakat yang seperti itu yang bisa meminimalisir politisasi agama, suku, ras dan lain-lainnya gitu. Karena masyarakat yang rasional, isu identitas bagi mereka itu tidak penting gitu ya gitu. Ya, sepakat. Oke, berarti udah ada nggak langkah-langkah yang dilakukan terutama teman-teman masyarakat sipil ya? Apakah itu misalnya Pelita kah atau siapa yang udah mulai bergerak ke arah sana, Lika? Ya, menjelang 2024 itu pasti jadi pembicaraan semua kawan-kawan CSO pastinya gitu ya. Iya, oke. Gitu. Karena akan banyak isu di dalam situ. Karena kan bicara soal pesta rakyat, berarti ada segudang persoalan rakyat di situ gitu. Nah, untuk teman-teman Pelita sendiri ya itu juga sudah terlibat dengan kawan-kawan Mafindo juga gitu. Dan juga kemudian berkomunikasi dengan KPU dan juga Bawaslu gitu. Bagaimana juga harus terlibat dan berpartisipasi aktif untuk mendorong pemilu yang bersih gitu ya gitu, meminimalisir politisasi SARA gitu. Intinya Pelita sebagai organisasi pemuda ya harus mengambil peran gitu di dalam persoalan itu dan tidak boleh diam gitu sih. Dan ini memang harus kerja bersama dan teman-teman CSO ya harus kerja bareng gitu dengan KPU juga dengan Bawaslu gitu dalam melakukan pemantauan terhadap pelanggaran-pelanggaran gitu yang dilakukan oleh calon dan tim susnya. Oke. Gitu Nah sih. ini masuk ke sesi apa ya? Ya udah mulai akhir lah gitu. Ada 2 pertanyaan terakhir, Lika. Satu, menurut Lika, kenapa penting kita mengantisipasi politik identitas menuju menjelang 2024? Penting banget gitu ya, karena isu ini kan kita sudah sangat belajar dari pengalaman pesta politik dari tahun ke tahun gitu, bahwa politik identitas itu hanya membuat polarisasi dan segregasi di tengah masyarakat dan itu berlangsung lama gitu. Bahkan pasca pemilu pun itu juga segregasi itu makin itu gitu ya. Bukannya selesai gitu. Mungkin calonnya sudah salam-salaman gitu, udah baik karena yang masyarakat yang sudah terpecah-pecah ini belum ya. Gitu, malah terjebak dalam kebencian, prasangka, sehingga itu kan itu yang sebenarnya merusak persatuan dan kesatuan. Padahal kita kan harus bersatu untuk menyelesaikan persoalan bersama, korupsi, hak atas tanah, penghidupan layak, upah layak, persoalan lingkungan hidup. Banyak gitu. Sehingga kita harus bersatu gitu untuk menyelesaikan itu gitu. Hanya saja karena persoalan yang kayak gini akhirnya kita pecah-pecah. Makanya aku pikir ini sangat penting karena bicara politik identitas itu di tengah masyarakat seperti api di dalam gambut gitu. Apinya bisa mati di permukaan tapi di bawahnya itu hidup dan dia menjalar gitu. Dan itu berbahaya gitu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir, Lika. Ini kita terutama untuk anak muda ya, pemuda. Apa harapan dan pesan itu kepada teman-teman generasi muda atau pemuda di Kota Padang untuk terlibat aktif dalam anti politik identitas kira-kira? Nah, pertama-tama kita harus tahu gitu bahwa diprediksi itu suara anak muda untuk 2024 itu sebanyak 60%. Daftar pemilih tetap pemilu serentak 2019 dulu, pemilih berusia 20 itu mencapai 17,5 juta dan yang anak milenial 21-30 42,8 juta. Artinya suara anak muda itu termasuk cukup potensial dan besar untuk menentukan bagaimana nasib bangsa ke depan gitu. Karena itu penting anak muda itu memberikan suaranya kepada orang yang
tepat gitu. Lalu harapannya kepada anak muda, kita tahu gitu, anak muda itu dia berada di segala sektor, tidak hanya pelajar, kemudian dia pekerja, bahkan dia pun juga terlibat menjadi politisi dan tim sus. Makanya kita lihat ada politisi-politisi milenial yang muncul dan kemudian menjadi dewan gitu. Semoga ya milenial itu nggak hanya umur ya, tapi juga perilaku dan cara berpikir ya. Ya gitu, jangan jadi dinosaurus. Sekedar umur. Ya, Oke, lanjut gitu. lanjut. Jadi kepada anak muda yang jadi politisi beserta tim susnya gitu, lakukanlah kampanye sehat, jangan menggunakan isu identitas untuk mendulang suara, mobilisasi massa atau menyerang lawan politik, berikan edukasi gitu kepada massa terkait visi misi dan program kerja kalian, edukasi massa terkait hak politik, bukan hanya hak memilih gitu ya, tapi hak mereka sebagai warga negara, dan itu kan komprehensif gitu kan, harusnya seperti itu gitu. Dan juga bagi teman-teman muda yang terlibat di organisasi sosial gitu, ayo terlibat bersama Bawaslu dan KPU untuk sosialisasi tentang pemilih cerdas, pemantauan gitu, terutama untuk kepada pemilih pemula gitu. Dan bagi anak muda yang tidak terlibat di organisasi manapun gitu, pilihlah pemimpin bukan karena kesamaan identitas, tapi karena integritasnya gitu. Gitu sih gitu. Sehingga kita harus komprehensif gitu ya, melihat anak muda dia berada di semua sektor. Dan dia bisa jadi menjadi pelaku. Iya, bukan iya sekarang udah mulai pelaku arahnya. Oke, Lika, terima kasih banyak. Tadi yang 2 pertanyaan dan jawaban terakhir soal urgensi dan harapan kepada anak muda itu menjadi 2 pesan penting saya pikir dari Lika untuk melihat bagaimana kita seharusnya menjelang 2024 ini gitu. Karena betul sekali tadi, terutama dalam konteks politik identitas, apa ya, kasusnya sebentar, hanya hitungan hari, kemudian bagi elitnya selesai, tapi sisa-sisanya begitu lama padam, apinya begitu lama padam di akar rumputnya gitu. Tadi pengandainya itu keren juga tadi itu. Dan itu saya pikir menjadi pesan penting kepada teman-teman, terutama yang menonton obrolan kita ini nantinya, bahwa jangan pernah menganggap remeh politik identitas gitu, karena isu ini menjadi salah satu yang perlu disorot bersama, karena bukan hanya narasinya yang tidak mencerdaskan dan ya kata Lika tadi purba gitu ya, kolot gitu, tapi juga dampaknya yang berkepanjangan gitu. Karena kalau kita cek dari pilkada sebelumnya di kota lain, level provinsi ataupun nasional sekalipun, maka kita akan merasakan bagaimana dampak politik identitas itu masih terasa bahkan pasca kontestasinya itu selesai gitu. Nah itu saya pikir terima kasih Lika untuk ngobrolnya ya kalau nonton pagi berarti di pagi hari, nontonnya siang berarti siang, malam berarti malam gitu ya. Dan jangan pernah bosan ya Lika kalau kita ngajak ngobrol-ngobrol lagi terutama soal politik identitas gitu. Terima kasih Lika. Oke. Terima kasih.